Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang saya cintai, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran materi PAI pada kali ini, yang mana pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang amal soleh dan prasangka baik. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perilaku beramal soleh dan berbaik sangka. Amal soleh adalah berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain dan sesuatu dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan soleh adalah perbuatan baik atau patut. Secara istilah, amal soleh berarti perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya, baik di dunia dan balasan pahala yang berlipat ganda di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Asr ayat 2-3, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat kepada pelakunya maupun orang lain, sesuai dengan firman Allah surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi suatu amal soleh akan sah jika dilakukan dengan mengetahui ilmunya, dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah, dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Amal soleh ada 3 macam. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contoh, membayar zakat serta melakukan ibadah puasa. Yang kedua, amal soleh terhadap sesama manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya,
bersikap ramah, saling tolong-menolong, dan membantu kaum duafa. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar hutan, tidak menebang pohon seenaknya. Manfaat beramal soleh. 1. Diberi ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dijelaskan di Al-Quran dalam firman-Nya pada surat Al-Ma'idah yang mempunyai arti Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 7 yang artinya adalah dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga, diberi tambahan petunjuk. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 76 yang artinya adalah dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya atau lebih baik pada akhirnya. Yang keempat, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Dan hal ini dijelaskan pula di Al-Quran di surat Al-Ashr ayat 1-3 yang artinya demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Yang kelima, diberikan kehidupan yang baik dan layak. Dan hal ini telah dijelaskan di Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 97 yang artinya siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sekarang tentang berbaik sangka. Berbaik sangka itu disebut dengan husnudzon. Lawannya adalah suudzon atau berburuk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang bisa mendatangkan mudarat kepada pelakunya atau mudarat kepada orang lain. Dan hal ini dijelaskan di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka jelek. Karena sebagian dari prasangka jelek itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Berbaik sangka ada 3 macam, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berbaik sangka dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Yang kedua, berbaik sangka kepada dirinya sendiri
Orang yang berbaik sangka kepada dirinya sendiri akan optimis dan bekerja keras. Jika tidak, maka dia akan pesimis dan malas berusaha. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Orang lain di sekitar kita harus diperlakukan secara baik. Manfaat berbaik sangka. 1. Hidup menjadi tenang. 2. Yakin bahwa ada hikmah di setiap kegagalan. 3. Membentuk pribadi yang tangguh. 4. Menjadikan seseorang tangguh. 5. Menjadikan seseorang kreatif. 6. Tidak mudah putus asa. 7. Hubungan persahabatan menjadi lebih baik. 8. Terhindar dari penyesalan. 9. Hidup menjadi senang dan bahagia. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.